Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Semoga semua pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Cakrif. Buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channelnya. Jangan lupa juga tombol loncengnya dinyalakan, agar tidak ketinggalan update berita dari Cakrif YouTube channel. Terima kasih. Yuk kita simak berita berikut ini. Waketum Gerindra. Target utama kami Prabowo menang Pilpres 2024. Seperti dikutip dari katadata.co.id, Partai Gerindra menjadi partai yang tumbuh dengan cepat. Sejak berdiri pada 2008 silam, Gerindra sudah 3 kali mengikuti pemilu. Dalam 3 kali pemilu suara partai pimpinan Prabowo Subianto itu melonjak signifikan. Keikutsertaan pertama di 2009 membawa Gerindra lolos ke Senayan dengan perolehan suara 4,46%. Saat itu Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Pada pemilu 2014 Prabowo kembali maju dalam pemilihan presiden dengan berduet bersama Hatta Rajasa yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Meski kalah dalam pemilihan presiden, hasil pemilu membawa Gerindra meraih suara signifikan menjadi 11,81% dan menempati posisi ketiga di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Pemilu 2019 Gerindra kembali mendulang sukses dengan mengantongi 12,57%. Perolehan ini membuat Gerindra naik menjadi partai kedua terbesar di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di sisi lain, Gerindra kembali gagal membawa kemenangan pada Prabowo di Pilpres dan kalah dari Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kini, menyongsong pemilu dan pemilihan presiden 2024 Gerindra kembali tampil percaya diri. Jauh sebelum pemilu digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024, Gerindra telah mengumumkan akan mengusung kembali Prabowo sebagai calon presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan penetapan Prabowo sebagai calon presiden menambah semangat kader Gerindra untuk bergerak hingga ke akar rumput. Seberapa yakin Gerindra menghadapi pemilu 2024? Bagaimana strategi Gerindra untuk memastikan kemenangan tidak hanya di pemilu tetapi juga Pilpres pada 2024 mendatang? Bagaimana pertimbangan Gerindra dalam menentukan kawan koalisi dan memilih figur cawapres pendamping Prabowo? Berikut petikan wawancara tim katadata.co.id yang berlangsung santai di ruang fraksi Gerindra pekan kedua Juni lalu. Bagaimana target Partai Gerindra di 2024? Tentu target utama Partai Gerindra adalah menjadikan Pak Prabowo presiden dan Partai Gerindra sebagai pemenang pemilu 2024. Kami punya tagline Gerindra menang, Prabowo presiden. Kami tahu, terakhir kami di posisi kedua suara. Tapi dari kursi DPR kami ketiga menurut hasil pemilu 2019. Nah itu kami lagi coba bahas di Bapilu kami masalahnya seperti apa. Jadi antara perolehan suara dengan perolehan kursi akan kami terus kejar supaya benar-benar paralel. Jumlah suara yang tinggi berbanding dengan jumlah kursi yang tinggi. Jadi kami targetnya pertama menjadikan Pak Prabowo presiden dulu. Baru kami targetkan Partai Gerindra menjadi pemenang pemilu 2024. Kami menargetkan meraih kursi terbanyak di DPR. Jadi ya tentu kami maksimalkan. Sekarang ini kami ada di 74 dapil kalau nggak salah. Punya 78 anggota ada di 74 dapil. Pertama, kami ingin semua dapil terisi. Dan setiap dapil yang di luar 3 kursi. Minimal 2. Jadi estimasi kalau sekarang berdasar 3 lembaga survei cukup terpercaya yaitu Litbang Kompas, Indikator Politik dan LSI Denija kami sekarang sudah di sekitar 17% sampai 18%. Nah kalau kami bisa 17% itu sudah 100 jumlah kursi. Dari 575 kursi di DPR itu kami targetnya 130-an kursi. Adakah titipan khusus ke calon legislatif untuk kejar target 130 kursi?
Kami sejak awal sudah menyiapkan. Caleg ini banyak yang incumbent seperti saya dan anggota DPR yang maju kembali. Jadi sejak awal dilantik kami diinstruksikan Pak Prabowo untuk mengerjakan 3 hal. Pertama, maksimal di parlemen. Ya melalui sidang-sidang. Di rapat. Memperjuangkan produk DPR yang pro-rakyat. Yang berpihak pada rakyat. Kedua, melakukan advokasi terhadap kasus kerakyatan. Pembelaan seperti yang saya lakukan. Misalnya kalau ada orang yang quote-unquote dituduh dikriminalisasi. Kayak kasus Bima kemarin Lampung. Ketiga, kami diminta membantu masyarakat di dapil masing-masing. Sebetulnya kalau tugas DPR based on undang-undang itu kan hanya di kantor. Di luar itu kan hanya menyerap aspirasi. Akan tetapi secara de facto kami harus turun juga memberikan bantuan ke masyarakat. Itu yang menjadi kewajiban tambahan bagi kader Gerindra. Contoh waktu COVID-19 kami harus keliling membantu masyarakat. Kasih bantuan yang diperlukan. Obat, vaksin, bahan pokok. Itu untuk incumbent. Kalau untuk caleg baru bagaimana? Kalau yang baru kurang lebih sama. Diminta turun ke masyarakat. Menyerap aspirasi masyarakat. Memberikan dukungan sekaligus menyuntikkan semangat ke masyarakat. Saya kan kalau Anda lihat IG saya hampir tiap malam keliling perkampungan. Begitupun calon-calon yang belum menjabat diwajibkan turun. Kalau sekarang minimal untuk maju DPR RI itu nanti minimal tuh mengetuk 100.000 rumah satu orang untuk DPR RI. Minimal caleg mengetuk 100.000 rumah door to door. Jadi kalau misalnya satu dapil itu 10 kursi. 100.000 rumah kan yang berbeda dengan yang direkannya ya. Berarti kan 1 juta setidaknya. 1 juta dikali 2 orang saja sekitar 2 juta sekian. Nah itulah yang menjadi target kami. Pada pemilu 2024 apakah Gerindra akan menyasar daerah baru atau fokus menggarap pemilih lama? Daerah-daerah yang lama akan terus kami perkuat. Basis kami. Jawa Barat. Sumatera Barat. Kalimantan Barat. Kalau Sumatera banyaklah ya. Kalau di Jawa itu terutama Jawa Barat dengan DKI. Itu akan terus kami perkuat. Survei pun membuktikan sampai saat ini tetap kuat Gerindra di sana. Untuk daerah-daerah baru kami harus penetrasi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur. Daerah timur itu Papua. Kami memaksimalkan harus masuk juga ke sana. Dan sudah terlihat kan. Kemarin di Mojokerto itu luar biasa ya deklarasi dukungan ke Prabowo. Relawan yang relatif baru tapi saya lihat sudah puluhan ribu orang yang hadir. Kemudian Jawa Tengah yang tadinya kami sedikit akan kami maksimalkan. Hal yang sama juga untuk Jawa Timur. Dalam hal penentuan calon legislatif terutama yang baru. Apakah ada kriteria khusus dari Gerindra? Ya tentu caleg kami punya kriteria. Tentunya kami lihat kapasitasnya seperti apa. Apakah dia mampu ketika ditargetkan mengetuk 100.000 rumah. Kemudian juga dari aspek keterwakilan. Kami kan ada berbagai macam unsur di Partai Gerindra. Ada petani, nelayan, ada prajurit purnawirawan, ada aktivis juga. Itu juga kami perhitungkan kami ada kuota-kuotanya di situ. Ini mereka misalnya organisasi petani tentu mengirimkan kader terbaik untuk menjadi caleg. Begitu juga nelayan. Para pedagang kecil, tentu mengirimkan kader yang terbaik. Termasuk dalam hal ini memilih public figure. Public figure juga kami alokasikan. Karena mereka punya pengikut yang signifikan. Ahmad Dhani misalnya. Ahmad Dhani itu dia di penjara saja kalau gak salah suaranya 25.000. Coba bayangkan 25.000 itu kalau dikumpulin di Stadion Bekasi itu bakal penuh. Apalagi sekarang kan insya Allah dia dalam keadaan tidak ada masalah hukum ya insya Allah pasti jauh lebih besar pabrik. Gerindra juga terlihat menggandeng anak muda dari kalangan publik figur. Apakah ini bagian dari strategi? Iya, kan kami tahu demografi anak-anak muda itu jumlahnya lebih 50%. Ada Gen Z dan milenial. Tentu saja mereka ingin ada perwakilan mereka.
Dan banyak juga yang kami masukkan di pencalegan maupun hanya di kepengurusan. Kadang-kadang mereka itu enggak mau dikalek. Mereka maunya membantu Pak Prabowo dijadikan pengurus. Banyak nggak mau mereka maju sebagai caleg. Termasuk anak Ahmad Dhani Hamdi Al-Ghazhari atau Aldan Ahmad Jalaluddin Rumi atau El Rumi. Iya, karena kan mereka itu biasanya profesional ya. Mereka kerja. Mereka benar mendukung Pak Prabowo. Tapi mungkin di pekerjaannya ada kontrak-kontrak yang membatasi untuk tidak terlibat dalam politik praktis terlalu jauh. Kurang lebih begitu. Dalam hal anggaran, bagaimana kebijakan yang diberlakukan Partai Gerindra? Cek saja Gerindra itu partai yang selalu memperoleh predikat terbaik sebagai partai politik paling transparan. Begitu juga soal keuangan kami transparan. Data Komisi Informasi Pusat menyebut Gerindra meraih predikat informatif sejak 2016 hingga 2022. Apa yang dilakukan untuk dapat predikat itu? Bagaimana komitmen Gerindra? Partai Gerindra selalu membuat laporan keuangan ya, yang bisa diaudit oleh KPU. Kalau di masing-masing provinsi itu kami lapor ke Kesbangpol. Kami sampaikan laporan keuangannya. Dan itu bisa dilihat bahwa semua pemasukannya dari sumber-sumber yang sah dan pengeluarannya pun jelas. Termasuk dalam hal dana kampanye nanti. Iya, termasuk dana kampanye. Setiap tahun kan tiap kampanye itu Gerindra selalu mendapat predikat terbaik. Kalau di kampanye itu kami ada formulir pelaporan yang jelas. Setiap caleg tiap partai ada formulirnya. Jumlah dana kampanye berapa lalu diupdate setiap bulan nambah berapa. Terpakai berapa. Bagaimana kebijakan pendanaan di Gerindra? Kalau di Gerindra kebijakan pemotongan itu ya. Yang ada kalau tiap bulan untuk administrasi fraksi dan DPP. Itu memang ada kewajiban untuk iuran. Tapi bukan dipotong. Kami kewajiban iuran. Tapi kalau untuk pemilu kami gak ada semacam tabungan bersama. Itu gak ada. Yang jelas ketika mendaftar jadi caleg dia harus bertanggung jawab terhadap saksi. Iuran saksi nanti. Masing-masing dapil ditanggung bersama yang satu dapil. Misalnya kayak saya. Dapil saya ini DKI Jakarta 1 sekitar 8.200 TPS. Bila dikali 2 orang saksi tiap TPS taruh Rp200.000. Maka butuh 3,2 miliar rupiah sekian. Nah itu harus digotong oleh 6 orang ditambah anggota DPRD DKI dapil setempat. Itu yang kami tanggung bersama. Tapi pasti proporsinya paling gede di DPR RI. Dan DPR RI itu juga tergantung nomor urutnya. Seperti saya nomor urut 1 pasti proporsionalnya lebih besar. Jadi 3 miliar rupiah sekian itu. Dana saksi. Kami gotong royong ramai-ramai. Perhitungannya berarti sebelum mendaftar caleg. Ya, jadi ketika daftar sudah ditanyakan mengenai komitmen. Anda mau nomor urut berapa? Ya kalau mau nomor urut 1 pastikan konsekuensinya dia lebih besar. Kecuali memang kader-kader yang memang karena perjuangannya mendapatkan perhatian dan atensi khusus dari partai. Banyak juga yang mendapat tempat seperti itu. Contohnya siapa? Seperti saya. Bukan karena incumben. Saya ini kan ketua bidang advokasi partai. Saya dari tahun 2010 keliling ke Indonesia menjadi pengacaranya Partai Gerindra. Pengacaranya Pak Prabowo kan enggak pernah dibayar. Kami keliling bahkan keluar dana sendiri buat tiket dan sebagainya. Kemudian ada penghargaan. Ada dispensasi lah. Bayarnya enggak terlalu besar. Karena saya asalnya aktivis dan advokat publik semi LSM jadi tidak sanggup bayar semua. Makanya kami juga ada kebijakan. Begitu juga pada banyak kader lain. Yang berani. Tapi kalau pengusaha yang rela. Dia kasih sumbangan. Jadi ada penilaian juga ya. Iya, ada kebijakan juga. Apa 5 isu utama yang jadi perhatian khusus Gerindra? 1. Tentu soal kesejahteraan. Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu soal kesejahteraan. Itu sumbernya dari sumber daya alam dan potensinya. Bagaimana kekayaan Indonesia tidak mengalir keluar.
Yang disebut Pak Prabowo itu kan bocor-bocor. Kami mendukung implementasi oleh Pak Jokowi saat ini seperti kebijakan hilirisasi. Itu yang paling dasarnya sebetulnya. Karena Indonesia negara kaya, sumber daya alam besar, dan SDM-nya luar biasa. Jadi sebetulnya kami tinggal mengelola. Tidak terlalu banyak utak-atik. Kalau itu selesai hal-hal lain kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, kualitas hidup, gizi, supaya gak stunting, dan lain sebagainya itu pasti akan mengikuti. Kalau Anda bilang 5 bisa 5 sampai 10 hal yang penting bagi rakyat saat ini, yaitu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kualitas hidup. Bukan hanya sehat tapi berkualitas. IQ-nya tinggi, kenyamanannya tinggi. Kurang lebih begitu. Tapi dasarnya adalah bagaimana mengelola kekayaan kita ini supaya benar-benar bisa kami nikmati untuk bangsa dan negara, tidak untuk bangsa lain. Apakah isu-isu ini yang akan diangkat Gerindra di pemilu nanti? Yang pasti sih bagaimana kami menjaga agar kekayaan alam Indonesia tidak mengalir keluar. Sejak Prabowo ikut pemilu sebagai cawapres Bu Megawati pun itu intinya. Kalau Anda baca Paradoks Indonesia, bukunya Pak Prabowo, intinya Indonesia negara kaya tetapi kok belum maksimal kesejahteraan rakyat. Hal itu terjadi karena memang sistem ekonomi politik kita dari dulu begitu. Dan itu sudah berlaku selama puluhan tahun. Kami akan maksimal menjaga kekayaan ini agar tidak mengalir keluar. Itu yang sekarang kami perjuangkan. Contoh konkretnya itu seperti apa? Yang paling konkret itu hilirisasi. Pak Prabowo dulu dikecam segala macam. Bocor-bocor-bocor, diledekin. Tapi ternyata Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu satu frekuensi. Pak Jokowi juga mengimplementasikan apa yang disampaikan Pak Prabowo gitu kan. Nikel, bauksit, lalu Freeport, akuisisi saham Freeport. Itu berani sekali beliau. Kesejahteraan kunci utama. Ya intinya kan bagaimana rakyat bisa sejahtera dengan apa yang kami miliki. Arah legislasinya juga mengarah pada kesejahteraan. Macam-macam. Tapi kan negara ini bukan hanya soal legislasi. Bukan hanya produk peraturan perundang-undangan. Tapi sikap keberpihakan kita. Standpoint pemerintah seperti apa? Kayak misal kalau kita hanya konsen pada legislasi pengaturan di Undang-Undang Minerba sudah lama harus ada smelter misalnya. Undang-undang sudah ada belasan tahun tetapi kan baru ada di zaman Pak Jokowi diterapkan. Bagaimana sikap Gerindra dengan pemindahan ibu kota negara? Apakah bagian dari memacu kesejahteraan? Saya pikir di banyak negara pemindahan ibu kota itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Indonesia beratus tahun Jawa sentris. Jangankan dengan daerah yang timur. Saya dari Lampung saja kalau ke Pulau Jawa itu awal-awal tahun 2000-an kaget. Di Pulau Jawa sampai ke desa jalannya bagus. Ujung ke ujung merata infrastrukturnya. Kalau Anda keliling dari satu kota ke kota lain di Provinsi Lampung. Jalan dikit jembatan rusak. Jalan dikit hutan. Jalan dikit jalan rusak. Ya begitu. Karena terlalu Jawa sentris. Karena itu ada opsi negara kita luas kenapa tidak bikin titik ekonomi yang baru. Kalau memang benar insya Allah pindah ke IKN pasti Kalimantan hidup. Pasti ya. Kalimantan. Sebelahnya Sulawesi. Ke arah Papua. Lebih cepat berkembang. Itu testimoni dari semua rekan-rekan Kalimantan yang saya kenal. Jika Prabowo terpilih jadi presiden. Apakah pemindahan ibu kota akan dilanjutkan? Ya, itu komitmen kami. Bukan hanya komitmen. Memang dari dulu sebenarnya kajian itu ada. Dan Pak Prabowo juga pernah sampaikan. Bukan hanya karena ini kebijakannya Pak Prabowo quote-unquote dengan Pak Jokowi lalu karena itu melanjutkan semua kebijakan. Bukan. Karena Pak Prabowo juga tahu. Pak Prabowo juga pernah beraktivitas di sana kan. Di Kalimantan Timur itu dan juga tahu masalahnya. Jadi komitmen IKN ini tidak perlu ditanyakan lagi pada Pak Prabowo.
Beliau paham sekali bagaimana seharusnya membuat maju daerah tersebut. Apa yang jadi pembeda antara Prabowo dengan kubu lain yang sama-sama menyatakan akan melanjutkan kinerja Jokowi? Kalau bicara gampang, tapi kan de facto itu bagaimana implementasi pernyataan. Contohlah Anda lihat di DPR. DPR ini waktu Pak Jokowi ulang tahun Gerindra menyampaikan totalitas dan loyalitas. Partai Gerindra di koalisi itu luar biasa membackup pemerintah. Mohon maaf. Ada juga partai koalisi di DPR tetapi tidak mendukung semua kerja pemerintah. Jadi bisa saja secara redaksi sama. Tapi kan track record akan membuktikan apakah bisa menjadi pegangan perkataan tersebut. Kenapa Gerindra mencapreskan Prabowo jauh hari sebelum Pilpres? Di Agustus tahun 2022. Itu kan desakan dari rekan-rekan. Saya mengikuti betul Prabowo ini. Saya naik pangkat di Gerindra ini sekitar 2019. Dalam pengambilan keputusan strategis di 2018. Saat itu saja Pak Prabowo itu susah payah kami dorong untuk maju lagi sebagai capres. Kenapa? Menurutnya pribadi capaian dia sudah cukup. Apa yang nggak punya? Apa yang belum? Iya kan? Jenderal sudah. Finansial sudah segala macam. Sudah membuat partai yang cukup besar. Pemilu 2019 susah sekali kami setengah mati mendorong Pak Prabowo. Ayo Pak, Bapak harus maju. Kalau ini saya saksi ya. Demi Allah, benar-benar deh. Kami setengah mati. Karena cari figur gak gampang untuk maju. Begitu juga 2024. Lebih susah lagi mendorong Pak Prabowo. Saya sudah jadi menhan. Cukup ini segala macam. Tapi teman-teman Gerindra di DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting, energinya masih belum tuntas. Saat Prabowo jadi menhan saja sudah begitu luar biasanya manfaatnya apalagi jadi presiden. Karena itu kami menginginkan Pak Prabowo jadi presiden. Itu kemauan para kader seluruh Indonesia. Dan harus segera memang karena supaya kerja-kerja partai politik terlihat. Parameter 5 tahunannya kan pemilu. Supaya memang perjalanan pemilu ini matang. Apakah Gerindra melihat kenaikan suara hingga 17% menurut sejumlah survei itu sumbangan signifikan dari pencapresan Prabowo? Ya salah satunya itu. Karena kami mesin partainya terus jalan dari kaderisasi. Kaderisasi itu gak pernah berhenti. Kalau Anda sekarang ke Hambalang, itu minimal ada 3.000 orang yang lagi digembleng dari berbagai daerah. Terus yang namanya acara konsolidasi itu hampir tiap bulan tiap daerah bikin. Minimal 2 bulan sekali kami konsolidasi besar. Jadi mesin partai itu panas terus. Jalan terus. Kalau acara misalnya kami keliling di kelurahan. Membantu masyarakat itu hampir tiap malam. Daerah-daerah lain juga begitu. Nah ini mesinnya panas terus. Tetapi di kami logikanya sekarang. Bisa jadi sekitar 20%-an. Karena survei itu gak menjangkau orang-orang yang gak punya handphone. Itu kan ada sekitar 84% saja. Ada hampir 20% orang yang gak kejangkau dan pendukung Gerindra kebanyakan orang-orang yang handphone saja gak punya. Apa yang jadi pembeda Gerindra dengan partai lain? Pembeda menurut saya kami terdepan dalam mengkampanyekan kemandirian ekonomi. Tapi yang sebetulnya, politik kami itu dalam narasi bisa jadi mirip-mirip. Cuma implementasinya seperti apa? Begitu juga sosok Pak Prabowo. Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kurang lebih banyak orang juga ngomong. Tapi implementasinya orang lihat. Begitu juga kami sebagai partai. Macam-macam. Tapi kinerjalah yang menunjukkan identitas kami. Kalau manifesto partai Anda lihat mirip-mirip semua. Visi misi program kurang lebih sama saja. Tapi semua itu nilainya diimplementasi. Apa yang membuat Anda sendiri menilai bahwa ini Gerindra dan tidak ada di partai lain? Anda lihatlah acara Gerindra gregetnya beda. Kumpulan massa sama-sama besar. Misalnya sama-sama 20.000 orang tapi lainlah kalau itu kader Gerindra. Kenapa? Karena ada militansi.
Ada semangat di kader Gerindra. Bisa dilihat acara Gerindra di IG saya. Luar biasa. Dibandingkan mohon maaf dengan partai lain. Karena gak ada militansi. Itulah yang menjadi pembeda. Bagaimana menginternalisasi militansi kepada kader? Apa yang disampaikan Prabowo kepada kader? Orang kan melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo masuk akal. Negara kita kaya. Semua ada. Harusnya rakyat sejahtera. Rakyat bisa sejahtera kalau kekayaan alam ini bisa kita nikmati maksimal. Tidak mengalir keluar. Nah, yang disampaikan Pak Prabowo masuk akal. Orang percaya. Dan Pak Prabowo mengimplementasikannya. Contoh ketika di Kemhan pengadaan berbagai macam alutsista memperkuat pertahanan dengan skema yang tepat. Pembiayaannya paling masuk akal. Paling rendah. Tapi bisa dapat dalam waktu singkat. Apalagi mau dapat harga yang pas dengan skema pembayaran yang masuk akal. Yang mudah. Gak gampang. Itu perlu kepiawaian. Nah, itu yang dilakukan Pak Prabowo menjaga kepentingan bangsa dan negara di tingkat internasional sehingga orang percaya. Intinya Partai Gerindra sebetulnya figur utamanya memang Pak Prabowo. Orang semangat itu karena mendukung figur Pak Prabowo. Kalau toh ada kader-kader Gerindra yang kerjanya maksimal dan sebagainya juga karena dia memang kadernya Prabowo dan menjalankan apa yang diinstruksikan Prabowo. Ada faktor pemersatunya ya. Iya, Pak Prabowo. Bagaimana Gerindra memilih rekan dalam politik? Kami terbuka. Politik Gerindra adalah semua partai sahabat. Semua aliran politik adalah teman. Ini bukan barang baru bagi kami. Bagaimana semua partai adalah sahabat, semua politisi adalah sahabat. Aliran politik adalah kawan. Saya ingat dulu sebelum tahun 2014 PKS itu selalu dibilang Wahabi, terlalu kanan, dan sebagainya. Yang satu gak mau ketemu dengan kubu yang lain. Pak Prabowo sendiri seorang nasionalis. Tentara dan Orde Baru lagi. Tentara Orde Baru itu pasti doktrinnya Pancasila. Ya agak jauh dari yang kanan-kanan. Gak mungkinlah dia kanan. Tapi kata Prabowo kalau ada yang terlalu kanan ya rangkul. Jangan dimusuhi. Nah, politik itu yang dianut Prabowo dan menjadi politiknya Gerindra. Semua partai kami rangkul. Apa sih masalahnya? Kalau terkesan terlalu ke kanan ya kami rangkul ke kiri. Kalau terkesan agak ke kiri, kami rangkul ke tengah. Kurang lebih begitu. Begitu terus di 2014, 2019, 2024. Saya pikir kami konsisten Partai Gerindra, partai yang gak punya musuh. Pak Prabowo politisi yang gak punya musuh. Mitos-mitos. Dulu orang bilang Pak Prabowo itu gak bakal bisa ketemu Pak Wiranto. Karena dianggap musuh bebuyutan, ternyata ketemu. Pak Prabowo gak bakal bertemu dengan SBY. Karena musuh saat usia remaja katanya. Ternyata ketemu. Kami kan berapa kali bareng dengan Pak SBY. Pemilu. Pilkada juga. Dan katanya Pak Prabowo gak bakal menerima kekalahan di pemilu. Bukan hanya kemarin kok. 2009 ketika dengan Bu Mega. Dia diundang Pak SBY ke istana dan hadir. Kasih hormat. Zaman itu. Waktu itu mitosnya itu. Wah, Pak Prabowo gak bakal terima. Gak bakal ini dengan SBY karena kalah. Begitu juga 2014. Ketemu juga dengan Ibu Mega. Jadi Pak Prabowo itu figur yang sangat terbuka. Karena politik bisa berbeda tapi dalam konteks yang besar kami selalu bersama. Sejarah Prabowo pernah bareng dengan Mega di 2009. Apa akan terulang di 2024? Ya mungkin saja. Jadi kami bedakan politik kontestasi kepemiluan ya. Itu kan memang sarana pergantian kekuasaan. Formilnya seperti itu. Dengan politik kebangsaan yang lebih luas. Bukan hanya di Pak Prabowo saja. Di sini saja kami ini di DPR. Kami sudah punya komitmen. Okelah di pemilu kami bisa berbeda. Kami jalankan tugas masing-masing partai dengan penuh kehormatan. Tapi setelah ini kami ketemu lagi ya, kurang lebih begitu. Kita memang saudara satu bangsa.
Jadi kalau ditanya apa gak ketemu di 2024, mungkin secara teknis dalam pencalonan bisa jadi beda. Karena kami menghormati pencalonan masing-masing. Keputusan PDIP secara resmi. Keputusan Gerindra juga secara resmi. Itu kan konsekuensinya kotail efek. Bagaimana partai ini juga dibesarkan. Kalau itu gak ketemu, mungkin di putaran kedua kami ketemu. Kalau di putaran kedua kami gak ketemu, setelah putaran kedua pasti ketemu. Apakah Anda yakin Prabowo maju di putaran 1? Sudah memenuhi tiket. Sudah pastilah. Sudah tanda tangan. Sudah 100%. Bukan 100%. Kami sudah seya sekatalah. Tapi kan cawapresnya belum. Itu pasti ketemu. Tapi kalau koalisinya gak akan terbongkar. Meskipun cawapresnya bukan Muhaimin. Kami gak tahu. Itu kan misteri antara Pak Prabowo dengan Cak Imin. Mereka berdua mencari yang terbaik. Anda yakin koalisi dengan PKB tidak akan bongkar? Iya, itu yang pasti. 100%. Dengan menggandeng Nu ini bagaimana Anda melihatnya? Kalau dulu kan dianggapnya tidak bersama Nu. Kami terbuka sebetulnya ya. Dulu sebetulnya kami jaga juga dengan Nu. Karena banyak juga kader-kader Nu di Gerindra. 2014, 2019. Cuma memang kami dikesankan terlalu kanan. Sekarang pun kami tetap terbuka dengan semua kalangan. Semua kelompok yang ada di negara ini. Gak ada masalah. Apalagi Nu adalah ormas Islam besar. Tentu kami sangat berkepentingan untuk dapat dukungan dari warga Nu. Soal cawapres. Sejauh ini sosok seperti apa yang dicari untuk mendampingi Prabowo? Sebetulnya kalau ini sekarang soal bursa capres sudah 3. Walaupun sebetulnya tiga-tiganya belum pasti. Pasti itu kan pasangan calon. Kalau cuma Ganjar sendiri emang bisa mendaftar. Kan gak bisa juga. Jadi kalau capres sudah selesai. Cawapres juga menurut saya kurang lebih sudah itu-itu saja. Kata Pak Prabowo mereka semua kader-kader terbaik bangsa. Kriteria secara umumnya komitmen pada Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. UUD 1945. NKRI. Kemudian tentu kami ingin yang menambah elektabilitas. 3 nama capres yang ada sekarang ini agak dekat elektabilitasnya. Maka perlu yang membawa pasukanlah kurang lebih begitu. Kami mencari cawapres yang membawa insentif elektabilitas. Kalau soal hitung-hitungan sipil militer, Jawa luar Jawa, dan lain sebagainya kami tidak dalam konteks itu. Kami mencari cawapres yang membawa elektabilitas. Jadi gak harus baku. Siapa 3 nama yang sudah mengerucut? Enggak lah. Ya macam-macam. Jadi saya gak tahu. Semua dinamika saran masukan itu kami sampaikan ke Prabowo dan Muhaimin sekarang. Tentu beliau berdua juga banyak mendapatkan masukan lain selain dari Partai Gerindra kan. Mengamati sehari-hari juga beliau berdua lakukan. Salah satu partai yang akan menambah koalisi katanya Golkar. Bisa jadi. Golkar partai besar ya. Strukturnya. Infrastrukturnya sudah kuat sampai ke ujung-ujung ya. Pembicaraannya sudah intens untuk bergabung. Kalau pembicaraan hampir semua partai kami sudah ketemu ya. Ya tentu kan mereka juga punya hitung-hitungan. Golkar juga kan. Karena mereka juga memerlukan apa sih secara politik manfaatnya dengan mendukung Pak Prabowo. Demi pembesaran partai mereka gitu. Bagaimana usaha Gerindra untuk tidak mengulang 2019 yang polarisasinya terlalu keras? Yaitu dia. Yang paling gampang dengan banyak silaturahim. Sekarang semua bahkan yang kemarin Mbak Puan sudah ketemu AHY. Yaitu bagus. Sehingga gak ada kontradiksi yang antagonis di antara kami-kami ini. Ya beda pilihan bukan berarti menjadi musuh. Kurang lebih itu. Elit itu harus punya kesadaran dan menyuntikkan kesadaran itu ke grassroots. Demikianlah wawancara Waketum Gerindra. Terima kasih sudah menyaksikan video berita ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel YouTube Cakrif dengan like, subscribe, dan share video ini.